Yesus itu Tuhan bukan karena adanya suatu pembuktian. Karena dia Tuhan, maka dia membuktikan ketuhanannya. Ya, bukan berdasarkan bukti baru dia disebut Tuhan, tidak. Ya kan? Karena dia Tuhan, maka dia membuktikan ketuhanannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga Anda terberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Yesus itu tidak hanya sekedar manusia biasa. Ada yang memahami bahwa Yesus itu hanya manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya seorang nabi biasa. Begitu. Mereka mempercayai bahwa Yesus itu bukan Allah atau bukan Tuhan. Mereka mempercayai, mereka meyakini bahwa Yesus itu hanya sosok nabi. Seperti itu. Nah, nanti kita lihat. Kemudian, apakah benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Bagi orang-orang yang menginginkan pembuktian-pembuktian, Alkitab memberikan bukti yang sangat-sangat signifikan. Alkitab memberikan bukti yang sangat jelas, ya, bicara tentang ketuhanan atau tentang keilahian daripada Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat di dalam bagian yang pertama, Yesus Maha Kuasa. Bukti bahwa Yesus Allah yang pertama, Yesus Maha Kuasa. Saudara, apa buktinya bahwa Yesus itu Maha Kuasa? Ya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia bisa menunjukkan kemahakuasaannya? Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berkata begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ada satu kisah di mana waktu Yesus berangkat ke Galilea, ketika murid-murid melihat Yesus, di sana dikatakan mereka menyembahnya. Murid-murid pada waktu itu menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Kalau seandainya di dalam pemahaman murid bahwa Yesus ini bukan Tuhan, atau Yesus ini hanyalah sosok nabi misalnya gitu ya, saya kira mereka tidak akan menyembah Yesus. Saya kira mereka tidak akan melakukan suatu tindakan penyembahan seperti itu. Kalau seandainya Yesus itu hanya sosok manusia biasa atau dipahami sebagai hanya seorang nabi, murid-murid mungkin tidak akan menyembah, karena dalam pemahaman mereka atau di dalam pengetahuan mereka, dalam pengalaman mereka, ya Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka adalah saksi mata, Bapak Ibu Saudara. Mereka melihat dengan mata, mereka menyaksikan, ya, bagaimana Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, 100% manusia, tetapi dia juga adalah Allah, 100% Allah. Dan dia memberikan pembuktian-pembuktian bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan Yesus sendiri berkata di dalam teks yang kita baca di dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayat 18, ayat 18 bagian akhir, di sana Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat ini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Pada prinsipnya ada banyak orang yang tidak memahami tentang ketuhanan Yesus.
atau keilahian Yesus. Karena pertama, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Ya, di dalam pemahaman mereka sulit untuk menerima ketuhanan Yesus atau keilahian Yesus. Yang menjadi faktor utama yaitu karena mereka tidak menerima atau tidak memahami tentang pemahaman tentang Allah Tritunggal itu sendiri. Ya, saya sudah memberikan beberapa materi tentang hal itu mengenai Allah Tritunggal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Ada begitu banyak, ya. Bagi kepercayaan lain, mereka percaya bahwa mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus itu benar, ya. Tetapi mereka tidak mempercayai, mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu Nabi. Nah, kalau Yesus Nabi, mana mungkin dia bisa melakukan suatu tindakan-tindakan atau mujizat seperti menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, ya kan? Berjalan di atas air, apalagi, ya. Apa terlebih ia dapat membangkitkan Lazarus yang mati, ya. Dan banyak mujizat-mujizat lain yang dapat dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau Yesus manusia biasa, mana mungkin dia bisa melakukan hal itu? Kalau Yesus Nabi, adakah Nabi yang sama seperti Yesus yang bisa melakukan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Artinya bahwa di dalam pribadi Yesus ada sifat kekudusan, ya. Allah atau Yesus itu menyandang predikat kudus. Dia adalah Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika Yesus hanya seorang nabi, berarti Yesus sama dengan manusia yang lainnya, ya, manusia yang lain yang berdosa. Kenapa? Karena berdasarkan Roma pasal 3 ayat 23, Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang namanya manusia, ya, entah itu dia nabi, entah itu dia rasul, ya, yang namanya manusia, dia menyandang status sebagai manusia yang berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa. Kenapa? Karena dia bukan nabi, dia bukan manusia biasa. Sekalipun dia menjadi 100% manusia, tetapi ia juga adalah Allah, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Nah, apa bukti bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus, atau di dalam pribadi Yesus tidak ada dosa, tidak ada cacat celah? Ya, siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus pernah melakukan dosa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa di dalam Alkitab ada catatan bahwa Yesus di dalam selama masa hidupnya di bumi ia pernah berbuat dosa? Saya kira sampai hari ini tidak ada satupun. Ya, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10. Ibrani pasal 12 ayat 10, firman Tuhan berkata begini: sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perhatikan kalimat akhir disitu dikatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Alkitab mengatakan bahwa, ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, kita sebagai manusia atau orang percaya kita dididik, ya. Di dalam Ibrani pasal 12 itu, di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 5, ayat 6 itu bicara tentang konsekuensi dari dosa atau didikan Allah yang terhadap manusia atau orang percaya yang jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian di dalam ayat 10 itu ya bicara di dalam bagian akhir itu dikatakan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Kekudusan siapa di sini? Ayat ini merujuk kepada Yesus. Ya. Dan ini mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kudus. Dia adalah Tuhan
dan dia menyandang predikat sebagai Allah yang kudus, tidak berdosa, tidak bercacat celah. Nah, kalau dia nabi, pasti dia akan sama dengan manusia yang lain. Dan di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan apa? Kesalehan kami seperti kain kotor. Nabi Yesaya ini yang bicara, Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang nabi besar, dan dia bilang kesalehan kita itu seperti kain kotor. Yesus bukan nabi, Yesus adalah Allah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa dia kudus. Ya, kemudian di dalam Markus 1 ayat 24, Markus pasal 1 ayat 24, firman Tuhan berkata begini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tahu tidak apa konteks dari peristiwa di dalam Markus pasal 1 ayat 24 ini? Di dalam bagian ini, kalau kita lihat dari ayat yang ke-21, ya, di sana bicara tentang bagaimana waktu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21 berkata begini, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, kemudian berkata di dalam di dalam ayat yang ke-24 itu, ya, ada orang yang kerasukan roh jahat, lalu dia berteriak. Itu di dalam ayat 23 dan ayat 24. Di sana dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ya kan? Apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Ini setan, ya, iblis, ya, yang merasuki orang itu berkata, apakah engkau akan atau hendak membinasakan kami? Dan pernyataan di dalam ayat 24 bagian akhir, perhatikan, aku tahu siapa engkau. Ya, sedangkan iblis atau setan tahu siapa Yesus. Apa kalimatnya dikatakan di sana? Yang kudus dari Allah. Setan saja mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang kudus, ya kan? Setan saja mengakui, saudara. Kemudian kita masuk di dalam bagian selanjutnya, di dalam bagian yang ketiga, yaitu Yesus Maha Hadir. Yesus adalah Allah yang Maha Hadir. Sekalipun dia di dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8 itu, ya, dia di sana membatasi dirinya. Ya, dia di sana menjelma menjadi manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, atau kita sebut dengan kata kenosis. Dia membatasi dirinya. Tetapi kita harus ingat bahwa di dalam pribadi Yesus, sekalipun ia terbatas sebagai manusia, tetapi di dalam kealahannya ia tidak terbatas. Yang terbatas itu hanya kemanusiaannya. Kealahannya tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kalau dia mau, dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, mujizat yang dibuat itu adalah kealahan Yesus. Ya, menunjukkan bahwa Yesus sekalipun dia manusia, ya, tetapi ia juga adalah Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 28 ayat 20, firman Tuhan berkata begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau Yesus mengatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, logikanya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menyertai anak saya hari ini di tempat ini, apakah saya yang sama ini bisa ada di tempat yang lain di waktu yang sama? Tidak bisa, ya, karena saya manusia. Saya manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Yesus ini bisa menembusi ruang dan waktu. Yesus bisa menembusi ruang dan waktu. Ya, ada kalanya ia hadir. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Kita tidak baca semua, ya.
Nah, ini peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Setelah Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus bangkit. Dan kemudian ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, ketika Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya, salah satunya kepada Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di sana ada satu pembuktian bagaimana Yesus bisa menebusi ruang dan waktu. Dia Allah yang omnipresent, Allah yang maha adil, ya. Dan di dalam Matius 28 ayat 20 di bagian akhir di sana dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya kalau Yesus menyertai saya di sini, ya saudara di tempat lain Yesus yang sama juga di waktu yang sama menyertai. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha adil, kan begitu. Dan ada waktu peristiwa-peristiwa, contoh seperti waktu murid-murid itu berada di tengah danau, ya kan? Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba Yesus ada bersama-sama dengan mereka dan berjalan di atas air untuk menolong mereka. Ya, kalau Yesus manusia, saya kira Yesus tidak mungkin dapat melakukan itu. Oke, itu yang ketiga. Contoh yang selanjutnya, yang keempat, Yesus maha tahu. Kalau Yesus saja sebagai seorang nabi, dia tidak akan maha tahu. Ya, dia bukan satu pribadi yang maha tahu, tetapi karena dia adalah Allah, dia maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha tahu? Kita lihat di dalam Matius, ya. Matius 9 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat mengata-ngatai Yesus di dalam hati mereka, bahwa Yesus itu menghujat Allah, begitu, di dalam hati atau pikiran daripada para ahli Taurat ini. Nah, karena Yesus adalah Allah, dia maha tahu, maka sekalipun itu di dalam hati para ahli Taurat, Yesus tahu, ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Adakah manusia yang dapat mengetahui pikiran sesama manusia? Jangan pun kita suami istri saja, ya, yang setiap hari bersamaan, ya, kita tidak mungkin dan tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran istri atau suami kita. Kenapa? Karena kita tidak maha tahu. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi Yesus yang adalah Allah, dia adalah Allah yang maha tahu. Sehingga sekalipun itu di dalam pikiran manusia, dia tahu. Ya, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ini satu contoh, satu bukti bahwa Yesus maha tahu. Yang tersembunyi sekalipun di dalam diri manusia, Yesus tahu. Beda dengan kita manusia, ya kan? Apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di dalam pikiran saya, Bapak Ibu Saudara tidak tahu. Demikian juga sebaliknya. Tapi Yesus tahu, karena dia adalah Allah yang maha tahu. Oke, yang kelima, Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Ya, Yesus adalah pribadi yang kekal. Jika Yesus hanya seorang nabi, maka ia tidak bersifat kekal. Ya, ada tidak nabi yang mati lalu dia bangkit dan dia naik ke surga? Ada tidak? Tak ada. Seorang nabi pasti akan mati dan tidak hidup lagi. Ya, nabi itu dia kalau mati dia tidak akan hidup lagi. Ya, dia akan mati dalam keadaan sebagai manusia, dia mati. Ya, tapi Yesus tidak. Yesus adalah Allah, meskipun ia mengalami kematian sebagai manusia. Ya, sebagai manusia ia mengalami kematian, tetapi ia bangkit pada hari ketiga. Dan 40 hari kemudian dia naik ke surga. Itu dicatat oleh Alkitab, membuktikan bahwa Yesus bukan pribadi yang tidak kekal, melainkan Yesus adalah pribadi yang kekal.
Sekalipun dia mati sebagai manusia, tetapi dia bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa itu? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat itu sangat jelas, ya, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa aku adalah awal dan aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Ya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus kekal. Kalau kita manusia terbatas, nabi itu manusia yang terbatas. Dia hidup dan ada batasan waktu dia hidup dan dia mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus, dia adalah Allah. Sekalipun dia mati sebagai manusia, tetapi dia bangkit, dia naik ke surga dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang ada. Ya, kata yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega itu dia yang sudah ada, dan yang ada dan yang terus ada. Kemudian yang ke-6, Yesus tidak berubah. Manusia, nabi bisa berubah, ya kan? Bisa berubah, tetapi Yesus tidak berubah. Apa buktinya? Ibrani pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia pribadi yang tidak berubah. Ya, namanya Yesus. Ya, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dan dia tidak berubah. Kemudian beberapa ayat Alkitab yang dapat membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma pasal 9 ayat 5. Perhatikan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias atau Yesus, ya, meskipun disitu dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, ya, yang ada di atas segala sesuatu, artinya dia mengatasi segala sesuatu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Ya, kemudian di dalam Roma 9 ayat 5 bagian akhir itu dikatakan ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ditutup dengan kata amin atau benar. Apalagi yang dapat kita ragukan tentang keilahian, tentang kealahan Yesus, kalau Alkitab sudah berkata demikian. Ya. Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sangat jelas, fix Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan pembuktian Alkitab, ya kan? Berdasarkan pembuktian Alkitab. Dan ini bukan satu proses yang bin salah bin, ya. Tidak, ini proses yang sangat panjang. Dan itu dibuktikan, ya, dibuktikan oleh para rasul yang menjadi saksi mata, ya, para murid dan seterusnya, sampai kita ada pada sekarang ini. Kita meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, ya, firman Allah yang benar, dan Alkitab membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan karena adanya satu pembuktian, Bapak Ibu Saudara. Karena dia Tuhan, maka dia membuktikan ketuhanannya. Ya, bukan berdasarkan bukti baru dia disebut Tuhan, tidak, ya kan?
karena dia Tuhan maka dia membuktikan ketuhanannya.